ada lagi dari Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Bagi aku musik tuh halal. Wah seneng dong. Musik halal. Ada pendukungnya. Tapi koleksi saya sudah terlanjur 2000 kaset, CD dan segala macam. Kemana tuh sekarang? Bakar. Gunting bakar. Speak good. Road to Jannah. Aduh, izinkan saya untuk membuka ini. Karena kalau itu ngomongnya jadi gak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih. Dengan rahmatnya, dengan nikmatnya kita alhamdulillah bisa edisi kedua nih, Ben. Gila, tanpa sesuatu persiapan yang luar biasa bagaimana gitu ya. Cuman akhirnya alhamdulillah jalan aja gitu ya. Ketemu lagi di Road to Jannah podcast. Apakah itu udah namanya udah final? Oh, namanya ini nih, Speak Good. Road to Jannah Speak Good gitu. Keren. Cakep ya. Cakep gak? Dan mungkin kalau teman-teman yang udah pernah nonton sebelumnya, jadi kita akan berusaha mengumpulkan atau ngobrol-ngobrol sama narasumber, sama teman-teman, bisa menjadi inspirasi buat kita sendiri, terutama buat gue sendiri ya. Dan juga kita bisa berbagi, bisa berevaluasi, bisa menjadi sebuah kisah inspirasi yang kita bisa melangkah ke depan, positifnya bagaimana gitu kan. Nah, seperti biasa, gue akan ditemenin sama seorang tamu kehormatan. Masya Allah nih. Beliau ini terpaut umurnya lumayan jauh nih kayaknya sama gue nih ya. Aku manggilnya saya, Om. Aduh, aku jadi agak ini ya, Om. Jangan panggil Mbak aja. Gini, Jangan panggil Mbak aja. gitu ya. Kita bertemu dengan Om Gatot ya. Kalau saya manggilnya Om Gatot, nggak tahu nanti Om Gatot mau dipanggil sebagai apa gitu ya. Terserah. Tapi kalau di saya nih gitu ya, ketika kita bertemu kurang lebih hampir setahun 2 tahun yang lalu gitu ya, sosok Om Gatot itu adalah sosok yang menurut saya membawa energi positif. Bukan hanya cuman dalam bertutur kata dan sebagainya gitu. Cuman physically-nya pun sudah terlihat Om. Naik sepeda jauh-jauh gitu kan, ketemu sama teman-teman ini itu segala macam naik sepeda gitu. Nah, emang kalau saya boleh nanya, Om Gatot itu kita ngomong dulu 15 tahun yang lalu dulu deh, atau kejauhan Om 15 tahun yang lalu, pas nggak? Iya, kira-kira 15 tahun yang lalu itu Om Gatot tuh Om Gatot yang mana sih? Gitu. Siapa sih Om Gatot 15 tahun yang lalu? Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini aman ya? Aman. Oke, insya Allah aman. Insya Allah aman. Terima kasih, ini Bro Dewe. Ya. Panggilannya Bro Dewe ya? Boleh. Oke. Ya, kira-kira mungkin tahun 2001 berarti 20 tahun yang lalu ya. Itu saya masih lagi senang-senangnya kerja gitu ya. Di bank yang sekarang kita sebut dengan bank konvensional gitu. Dan cukup seneng sih karena memang kerjanya tuh benar-benar performance based gitu. Jadi perusahaan multinasional dan di Indonesia ini dikenal sebagai institusi banker. Ya, jadi ya namanya udah pasti banyak yang tahu lah. Nah, kemudian suatu hari gitu ya, ini sedikit cerita aja boleh ya? Boleh. Ini yang benar-benar menggugah saya waktu itu, habis makan siang, terus ada teman yang ngajakin, ada kajian di Bank IV. Bank IV itu waktu itu bank kecil, saya nggak tahu sekarang ya, di Plaza Bapindo, gitu. Kantor kami di Plaza Bapindo, saya ikut gitu. Nah, ternyata dibahas mengenai konsep riba. Saya nggak tahu riba itu apa. Jadi saya benar-benar nggak ngerti, tapi di situ ternyata yang saya kerjakan itu salah. Gitu. Jadi sejak itu saya mulailah mencoba cari-cari gitu apa riba, dan kemudian tanya, dan akhirnya saya berinisiatif ya waktu itu memanggil sosok yang waktu itu menjadi direktur utamanya Dana Reksa, Pak Iwan Ponco Winoto ya. Pak Iwan ini dulu pernah satu perusahaan sama saya di konsultan Pricewaterhouse, dan beliau dengan senang hati dan memberikan ceramah ke kami mengenai konsep riba itu. Nah, ternyata ngeri banget bro. Ternyata pada waktu Pak Iwan itu menjelaskan, bahkan yang mencatat pun, bahkan yang menyaksikan itu udah masuk melakukan riba gitu. Nah, saya nggak perlu mengulas ya riba itu hukumnya seperti apa, tapi waktu itu saya kaget banget dan saya udah mulai nggak nyaman kerja gitu loh. Tapi Om, maksudnya dari pertama kali dibilangin kok bisa langsung gue percaya sama maksudnya pengetahuan baru ini gitu.
itu apa yang membuat Om akhirnya kayak gitu? Apakah lingkungannya atau kenapa orang emang kita tahu lah, maksudnya yang istilah riba dan segala macam, banking itu segala macam itu mungkin apa ya, ada pro dan kontranya gitu ya. Tapi kenapa di detik itu Om bisa berpikiran bener juga ya, yang gue lakukan salah ya, gitu kan? Iya, sebetulnya nggak detik itu juga, Ya. cuman nggak lama sih. Ya, Mungkin hitungannya bulan. Oke. Jadi waktu itu ini mungkin hidayah atau apa ya, alhamdulillah ya. Ya. Dan memang waktu itu saya waktu masih muda itu pengen banget nanti kalau usia pas 40 tuh pengen naik haji gitu. Oh, nah, ya. kok ya padahal saya waktu ngomong itu ya ngomong serius tapi saya nggak tahu gitu saya punya uang apa enggak gitu. Kok ya pas saat itu pas saya masih di perusahaan itu Ya. kok saya lihat saya mampu naik haji pas waktu itu dolar lagi tinggi-tingginya, sangat tinggi waktu itu. Luar biasa. Jadi itu saya naik haji terus di depan Hajar Aswad saya hanya berdoa, ya Allah, saya nggak tahu doanya juga apa. Ya, orang naik haji juga naik haji dadakan gitu. Betul. Jadi keputusannya hanya 1 bulan sebelum berangkat saya putuskan dan ternyata ada uangnya. Waktu di sana saya alhamdulillah bisa berdoa di depan Hajar Aswad minta supaya saya diberi solusi mengenai pekerjaan saya ini karena saya sudah tidur itu nggak enak karena ada katanya itu semua haram, berarti saya menafkahi anak-anak saya dengan sesuatu yang haram. Betul, kan betul. Ini yang membuat nggak nyaman gitu. Nah tapi kalau kembali ke kantor, wah di kantor kami ini banyak sekali yang soleh-soleha. Jadi memang kalau di suatu situasi kantor saya nggak merasakan apa-apa karena orang-orangnya baik semua, bro. Betul. Orang-orangnya baik, jadi sholatnya juga baik, 5 waktunya keren. Ya, jadi mereka ternyata diajak riba tuh, diajak untuk hijrah mengenai riba, nggak ngerti. Dan nggak ada yang respon. Waktu keluar cuman saya aja yang keluar. Betul. Gitu. Itu sih. Betul. Karena belum dapat mungkin belum dapat hidayahnya, belum dapat ilmunya juga, jadi nggak tahu tentang hal itu lebih mendalam gitu. Saya juga nggak tahu ilmunya waktu itu. Pokoknya. Oh berarti benar-benar kayak. Bener-bener. Gue harus bro. Bener-bener gini loh, sosok Pak Iwan Poncowinoto itu beliau kalau nggak salah pernah Dewan Syariah ya Nasional, melekat di saya karena kalau beliau sendiri mengatakan dan beliau mengatakan bahwa itu tuh haram, saya waktu itu belum ikut kajian apa-apa, belum kenal Ustadz Subhan segala macam, saya langsung mikirnya aduh udah nggak nyaman gitu loh, udah nggak nyaman dan saya cari referensi memang benar ternyata gitu loh, jadi saya suka baca buku soalnya, jadi saya baca-baca ternyata benar. Jadi satu-satunya jalan yang harus Tapi keluar. Informasi itu emang informasi pertama kali yang Om dapetin mengenai riba itu saat itu? Saat itu. Jadi dulu-dulunya belum pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Bahkan saya tuh waktu diterima di perusahaan itu dengan senang hati. Maksudnya ya dengan bangga. Dengan bangga waktu itu zaman saya itu hanya 2 perusahaan yang di salah satunya IBM gitu ya. Yang dianggap kalau kita tuh lulus bisa kerja di sana dan ini wah. Dekat Bundaran HI sana kan, IBM sana kan. Ya gitu. Kan? Jadi kita mikirnya kan wah gitu kan, saya diterima di institusi perbankan terbaik gitu ya kan. Dianggap terbaik di Indonesia gitu dari multinasional gitu. Oke. Jadi sejak saat itu akhirnya Om lebih belajar, terus kemudian ketemu sama hal-hal yang baru. Selain riba ada lagi dong Om, maksudnya rentetan berikutnya. Iya, memang dari riba itu karena memang taruhannya hidup mati ya, karena saya di perusahaan itu banyak dilatih yang pelatihan mengenai quality, service management, itu keren banget pelatihannya tuh, bahkan persiapan untuk year 2000 waktu itu, itu tuh luar biasa. Tadi saya sempat cerita sama teman bahwa itu yang namanya persiapan itu sampai waktu itu disiapkan bagaimana kalau tanpa listrik kita melayani nasabah gitu. Pokoknya keren banget pendidikannya dan tanpa ngerti bahwa itu riba saya. Jadi waktu itu masih tahun 2000 masih belum tahu riba itu apa gitu. Jadi memang ya mungkin saya terlalu bodoh aja nggak tahu bahwa itu sesuatu yang haram gitu. Jadi sesuatu yang ini banget gitu. Dan pada waktu resign saya juga nggak tahu kenapa saya berani resign. Padahal saya belum ngelamar kemana-mana. Tawaran dari bank lain, waduh, dengan gaji yang luar biasa itu banyak gitu. Tapi kok balik lagi ke bank gitu kan? Jadi jadi akhirnya saya kembali lagi ke konsultan gitu. Jadi ya istilahnya dulu independen lah gitu. Jadi mulai itu gitu. Itu sih yang awal-awal
mulai awalnya itu. Oke, itu masalah tentang Bang. Saya juga sempat mendengar kalau Om juga aktif juga di dunia permusikan, ngeband lah apalah. Bahkan katanya temenan sama Kirk Hammett dari Metallica kayaknya. Ya itu sih memang. Tapi Memang- nanti Om. Nanti Oke. Karena kita mau break sebentar. Oke, Bentar, kita silakan. balik lagi. Pokoknya Sip. kita mau gali tentang kehidupan yang itu tuh. Boleh nggak? Teman-teman bisa jadi inspirasi buat yang lain ya. Insya Allah. Ketemu lagi nanti ya. Balik lagi di sini. Oke. Speak good. Rock to Jannah. Balik lagi di Speak Good. Wih, udah punya namanya sekarang. Speak Speak Good, good. Speak Ya. Good. Jadi apapun yang kita katakan insya Allah baik gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Nyambung sedikit lagi. Tadi kita ada temennya Kirk Hammett sama siapa lagi namanya? Siapa? Jason Penyanyi Newsted, siapa? Chris Ulrich. Ya namanya? David Ulrich. Ya, Chris Ulrich itulah ya. Grup-grup sana lah. Katanya Om ini sangat mendalami dunia-dunia itu. Emang bener Om? Aduh, sebetulnya kalau masalah itu, masalah musik itu memang saya dari kecil sudah dididik musik. Jadi Iya, maksudnya ya dibiasakan lah dulu kita kalau saya baca Mahabharata, komik Mahabharata karya R.A. Kusase itu selalu itu kalau nggak pokoknya di radio itu musik rock gitu ya. Jadi dari SD itu saya sudah terbiasa dengan musik-musik Oke. rock gitu. Jadi akhirnya sudah mantap pada satu genre tertentu yang disebut progressive rock gitu. Wih. Wah, di situ. Sebelum saya kenal metal. Oh, Ya. jadi progressive rock tuh beda sama metal ya? Beda. Kalau beda metal ya. tuh lebih ke riff cek gitu ya. Sedalam ini beliau metal. Terus. Akhirnya gimana? Ya, jadi gitu. Jadi istilahnya sampai dulu tuh saya pikir saya pengen punya radio station ya, mungkin kayak Speak Good gini, Ya. tapi khusus progressive rock Oke. gitu. Jadi saya maunya begitu dulu. Jadi udah punya plan seperti itu Ya, gitu. ya. Nah, kemudian ya istilahnya tahun 2000 berapa ya itu? Saya sebetulnya 2007, 2008 tuh lagi aktif-aktifnya di komunitas musik itu Oke. yang Oh jadi sorry, tadi yang mengenai keluar dari bank masih bermusik. masih. Musik kan baik. Oke, iya maksudnya jadi Kan nggak melukai orang. oh benar. Iya kan? Saya no komen. Dulu saya berpikir begitu. Oke. Oke, jadi setelah mempelajari akhirnya ini salah, ini tuh apa, ini harus dihindari. Nah, itu gimana Om? Rasanya gimana ketika Nggak- tidak ada lagi Nggak figur nggak terima. dikit-dikit. Gimana Om? Entertainment. Dulu kita main gitarnya deng teng teng. Gimana rasanya? Maksudnya gimana Om? Maksudnya Ya. itu kan Jadi gini, apa ya, sebetulnya bisa dibilang gini. kayak ketergantungan tiba-tiba harus dicek gitu loh, cabut gitu. Tapi kan. istilah ketergantungan itu tepat sekali. Gitu ya. Sangat tepat. Jadi memang sejak SMP kelas 2 itu saya sudah kenal progressive rock dan Oke. yang bikin saya senang tuh karena musiknya itu tidak lurus. Jadi memang liku-liku lah. Ya. Jadi kalau lihat ininya tuh bukan kayak referen terus balik lagi ke A Iya, itu iya, enggak. Jadi gitu. ada Tapi ya oke. pokoknya bengkok-bengkok, Oke. makanya disebutnya progresif. Nah, kemudian saya nggak perlu sebutin nama band-bandnya, pokoknya progressive rock pasti tahu lah gitu Ya, ya. Dari tahun 69 itu sudah ada nama grupnya apa. 69 bro, 69 bro. Tapi saya kenalnya 75, 72 gitu. Nah, saya sebut lagu itu menurut saya Islami waktu itu. Iya. The Revealing Science of God. Oke. Keren. Denger ini. Judul lagunya tuh The Revealing Science of God. Oh. Keren. Terus liriknya juga menceritakan ternyata tentang kehidupan. Jadi bukan cinta menye-menye Iya, gitu. iya. Kalau engkau tinggalkan aku, Iya, iya. aku mau kemana. Nggak ada kayak gitu. Iya, iya. Jadi saya nggak suka yang cemen-cemen kayak gitu. Saya sukanya yang dan durasi musiknya 23 menit satu lagu. Ya. Ya, cuman 3 huruf nama bandnya itu Ya. 3 huruf. Itu band ngetop banget. Oke. Sampai dia konser di luar negeri saya buru. Datang? Saya datang. Oh, oke. Selfie sama penyanyinya, ya. Nah, pokoknya keren lah pokoknya. Jadi sejak saya kenal itu progressive rock itu
Saya mendalami dan saya koleksi semua CD, kaset, PH Oke. dan sebagainya saya mendalami. Ya. Dan tahun 2003 sekitar 2003 atau 2004 saya menjadi salah satu reviewer yang di situs yang progressive rock yang terbesar di dunia. Waduh, Iya benar. Jadi namanya Prog. luar Gitu. biasa. Ada Luar biasa. Prog Archive, nanti silakan dicek. Dunia loh, dunia ya. Dunia, saya Dunia udah loh. mereview 1.800 album. Progressive album, semua album. Jadi Nah, oke, album. oke. Oke, dengan segala itu makanya dengan segala ya titelnya Om ya, udah internasional lah istilahnya ya. Terus akhirnya harus meninggalkan gimana Om? Maksudnya Nah itu dia, gara-gara ya waktu itu saya ingat sekali di Masjid Nurul Iman itu ada poster, kalau nggak salah The Rabbanian sih yang ngadain, saya lupa. Ya. Intinya pokoknya waktu itu kajian pertama tuh di mana Allah ya. Ya. Terus kemudian ada lagi dari Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, bagi aku musik tuh halal. Wah seneng dong. Musik halal. ada gitu. pendukungnya. Wah seneng, saya langsung seneng. Wah progressive rock jalan jaya gitu kan. Setelah terikuti, ya ternyata malah dikatakan musik itu Iya, iya. haram. Aduh udah nggak terima, tapi mau mengatakan nggak terima kok. Ustadz Syafiq Rizal Basalamah mengatakan 4 imam mazhab aja mengharamkan semua. Iya. Patah hati tuh langsung ya. patah Saya hati. nih apa? Saya nih dibanding imam apa Iya, artinya iya, kan iya. gitu. Kalau imam mengatakan gitu, apa boleh buat ya saya? Berarti kan benar haram gitu. Masya Jadi, aduh, udah saya benar-benar. Dan itu sebetulnya lebih mudah daripada meninggalkan bank konvensional karena memang itu kan taruhannya hidup mati. Iya. Ya, kalau ini kan sekedar hobi, istilahnya biasa naik sepeda, sekarang nggak boleh naik sepeda. Iya, iya, iya. Itu kan masih oke lah ya Oke. gitu. Tapi koleksi saya sudah terlanjur 2000 kaset, CD dan segala macam. Pernah masuk di Tempo segala macam, saya diulas sebagai salah satu Kemana tuh sekarang Om? apanya? Itu koleksi-koleksi. Bakar. Gunting bakar. Ya, habis kalau saya pernah konsultasi sama Ya. Ustadz, jadi katanya boleh dijual, nanti hasilnya didonasikan gitu. Ya. Terus kemudian saya pikir-pikir lagi, terus saya juga konsultasi ke yang lain, kan itu saya menjual barang yang haram ya. Ya kasarannya saya jual, saya masukkan ke masjid. Iya, iya. Kok nggak bener gitu. Benar. Jadi akhirnya ya udah saya gunting dibantu istri saya. Soalnya ada beberapa koleksinya tuh waduh yang benar-benar meaningful bagi saya. Iya, iya, iya. Ya, jadi Patah hati itu udah Oh, campur aduk ya ah. semuanya. dulu Hah? ah, rare, bener. Bener. Itu namanya CD box set itu, aduh, berapa juta tuh yang saya beli itu. Itu Beli dari- kalau imannya nggak kuat bisa baper itu. Wah, aduh. Wow. Kalau dijual Sedih. bisa dapat sepeda Brompton berapa? Oh, kan. Ya serius. Dasar. Tapi kalau saya jual Bromptonnya jadi haram dong. Oh, Bingung saya. Ya. Terus barang itu saya nggak bisa kontrol lagi. Dibeli sama si Fulan. Iya, ya. iya. Namun Sama terus. Fulan dijual lagi 2 Iya. kali lipatnya. Iya, Saya dapat dosanya dari situ. Iya, jarian. Mati saya. iya, iya. Jadi gimana caranya? Seram, yang- seram. Yang saya sebetulnya sedih banget itu karena ini memang saya waktu kuliah itu bisa dibilang lebih banyak kuliah saya itu di Jalan Veteran daripada di ITB. Ya. Jalan Veteran itu pusatnya kaset namanya produksi Yes. YESS. Itu semua musiknya 90% progressive rock. Dan saya sama almarhum apa istilahnya, bukan almarhum apa? Rahmi Allah. Ian Aryandi itu sahabat kerat. Jadi kalau dia mau ada ini ada musik ini, kita produksi apa enggak? Nah, saya termasuk yang memberi masukan. Oh iya ini bagus nih gitu. Termasuk dulu ada band baru gitu ya. Wah ini masuk. Jadi Yes itu saya ikut membidani walaupun enggak dari awal, di tengah-tengah gitu. Iya. Jadi saya cinta banget sama Yes. Artinya gini, kalau sampai si CD saya dihilangin semua tapi kaset saya masih ada, saya udah happy. Tapi saya pikir-pikir untuk apa juga ya, daripada saya ingat. Akhirnya saya minta tolong istri saya karena nggak kuat kalau saya bakar sendiri ya. Jadi akhirnya istri saya, gini aja mas, diambil pitanya dipotong gitu. Udah ini udah dibuang, jadi nggak bisa dipakai. Ya, covernya keren-keren Yes itu. Covernya tuh, aduh pokoknya kaset produksi Indonesia yang paling top tuh menurut saya produksi Yes Bandung itu.
Itu saya jatuh cintanya udah Iya, iya. melebihi daripada musiknya itu sendiri karena itu benar-benar sejak SMP saya koleksi itu. Yes itu benar-benar luar biasa. Menarik sih. Maksudnya saya mendengar ceritanya Om aja juga lumayan ke bawah nih perasaan saya. Tapi nggak usah lah, karena kisah sahabat lebih dahsyat daripada kisah-kisah Tapi gue pengen tahu nih nanti abis ini ya kali ya, boleh nggak abis ini ya? Pengen lebih menggali lagi kalau misalkan respon dari teman-teman, dari keluarga, dari lingkungan itu gimana gitu kan? Nanti kita tanya lagi sama Om Gatot, kalau boleh. Oke. Balik lagi nanti di Speak Good, jangan kemana-mana. Speak good. Road to Jannah. Baik, kembali lagi nih di Speak Good. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ngobrol sama Om Gatot. Tadi sempat gue denger juga, tadi katanya motongnya kaset segala macam itu bareng sama istrinya juga Om ya. Nah itu berarti kan ada pihak-pihak keluarga yang udah ikutan bareng ya. Berarti dalam tanda kutip si insapnya atau hijrahnya itu bareng ya Om ya. Maksudnya maksudnya diuntungkan Om karena bareng bersama gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada gesekan atau apa. Itu gimana Om ceritanya? Iya, sebetulnya sih istri saya dari segi musik sendiri suka tapi juga bukan kolektor. Kalau saya ini udah kronis banget kolektor, artinya dalam pengertian tidak hanya koleksi barangnya, mengekspresikan apa yang saya koleksi. Jadi istilahnya kayak saya membuat artikel di Rumah Iso gitu. Kayaknya sudah sedalam itu gitu mempengaruhi orang supaya menikmati ini. Makanya ada 1.800 album yang saya review itu salah satunya itu dalam bahasa Inggris juga sih. Jadi saya banyak banyak yang muji-muji dari luar lah gitu. Cuman itu gitu ya. Saya pikir pada saat saya ditugaskan di Bandung waktu saya ingat sekali saya nemenin anak saya Dian Widayanti itu saya mendengarkan lagi itu rekamannya Ustadz Syafiq Risa Bahasa Lama itu mengenai bagiku musik itu halal gitu dan saya semakin yakin ya bahwa udah nggak ada lagi kata mundur, ini harus maju. Ya udah, istri saya ya dibilang ini ya seneng aja karena rumah jadi nggak ribut kan. Iya biasanya saya kalau kenceng, waduh ternyata kenceng banget gitu. Jadi kalau nggak sampai speakernya tuh keluar. Istri nggak bingung? Ini kok tiba-tiba kamu berani motong-motong pita? Enggak, karena saya selalu libatkan dia. Ini saya ada kajian ini, jadi dia tahu dia semua ustadz yang jadi saya bareng Om ya? Ya bareng lah. Bareng jadi gitu. Ya. Teman-teman gimana Om? Teman-teman. Nah teman-teman ini yang agak susah karena memang bagi mereka seperti tadi saya katakan ya musik itu kan baik menyemangati kita gitu loh. Jadi apa salahnya gitu loh. Jadi teman-teman masih banyak yang penting gua tetap sholat, ibadah lah gitu loh. Jadi sebagian mengatakan itu. Tapi alhamdulillah ada beberapa bahkan kita membentuk semacam teman-teman yang ex musik ya. Karena dulu saya juga bikin blog gitu, blog musik. Saya ngadain pertemuan namanya Prokring, Progressive Gathering gitu ya. Tapi sekarang saya bilang Prokringnya adalah mengenai meninggikan kalimatullah. Gitu. Keren. Jadi tetap istilahnya Prokring tapi kalimatullah gitu. Jadi alhamdulillah di grup itu kalau nggak salah sudah ada 9 orang gitu ya. Jadi sebagian sudah ada yang bukan sebagian itu 9 orang itu saya bilang sudah yang bahkan ada yang milenial loh masih usia 32 gitu. Itu udah sering ngikutin kajian-kajian sunnah sekarang bahkan gitu. Jadi tadinya getol banget musik. Kalau ketemu nggak ada yang diomongin selain musik. Nah tapi sebagian besar masih belum sih. Ya alhamdulillah ada 9 yang bergabung di WA group itu gitu. Jadi ya kita saling menguatkan. Bikin WA group itu adalah untuk saling menguatkan. Jadi sharing kajian-kajian segala macam di situ. Gitu. Sama ini gimana Om? Misalnya kan Om tuh sempat nulis, terus sempat berhubungan pasti sama tukang jualan piringan hitam, kaset gitu. Saya masih hubungan dan mereka juga rata-rata tahu bahwa itu sesuatu yang sebetulnya dilarang, tapi mereka ada yang istilahnya hidupnya memang dari situ gitu ya sedikit demi sedikit ya kita doakan aja mudah-mudahan dapat hidayah juga gitu ya. Ada beberapa yang ikutan sama Om juga. Yang itu kan yang saya ceritakan di grup tadi, yang 9 tadi. Jadi
sebetulnya bukan karena ikut saya juga sih, karena mereka juga mulai sedikit-sedikit sadar gitu. Oke. Bahkan salah satunya tuh pemain keyboard terkenal gitu. Oke. Pemain keyboard dan dia udah main di di luar band- negeri. Oh Luar gitu. negeri main. Jadi memang luar biasa dia bisa. Bahkan bisa dibilang saya banyak ngikutin Ya. ininya dia Ya, gitu. tapi benar sih, saya setuju. Maksudnya di dalam proses itu emang lingkungan circle utama harus banget alim sih menurut aku. Iya. Karena kalau nggak bisa kepleset gampang banget Om. Iya gampang. Iya kan? Jadi bisa saling ngetin apa segala macam kayak gitu sih. Ya saya sih menurut saya kalau karena mereka ini rata-rata memang orang-orang baik gitu ya. Jadi artinya bahkan ada yang di Jawa Tengah sana, di kota kecil di Jawa Tengah, kalau saya pergi ke Madiun atau saya ke Surabaya, saya suka mampir, kita ngobrol. Tapi lucunya diobrolin sekarang ya mengenai Minhajul Muslim, mengenai Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Jadi udah bener-bener beda sama dulu gitu. Jadi udah ya dulu saya nggak tahu bahwa itu namanya hijrah gitu. Pokoknya ini sesuatu yang dilarang sama agama kok saya nekat ya gitu loh. Itu aja sih. Oke Om. Abis ini kita akan ngobrol mungkin peminta nasihat lah dari Ustadz kita gitu ya. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin saya agak sedikit penasaran juga Om ya. Pernah nggak Om akhirnya tergoda lagi sedikit aja gitu? Aku pengen mumpung istri gue nggak lihat, gue puter entertainment. Pernah. Saya ingat sekali pada waktu saya ke Palembang, maksudnya di dalam perjalanan mau menuju ke pernikahan anak seorang teman, itu saya tahu-tahu ingat satu lagu gitu ya. Terus saya langsung buka YouTube ya. Alhamdulillah 1 menit langsung telinga saya tuh kayak ada sesuatu yang nggak enak gitu. Langsung saya matiin. Udah. Itu levelnya udah beda bro. Bener-bener udah beda. Apalagi semoga kalau dijaga. amin. Enggak, terus ke waktu kan saya suka goes juga, jadi saya sejak 2006 itu kan selalu goes, maksudnya ke tempat kerja saya selalu goes gitu. Nah terus suatu hari saya goes itu ketemu temen goes lama saya, Om Yayat dari Rotu Jana gitu. Nah waktu itu di Bintaro saya di stop lagi naik sepeda, mau minggir gitu. Ya, itu tahun 2016 saya masih ingat sekali ya. Nah, setelah saya meninggalkan musik itu, nah terus beliau cerita mengenai ada Ustadz Subhan. Aku ingat saya pernah ikut kajiannya di Al-Azhar waktu The Rabbanians, waktu judul kajiannya Step by Step, saya masih ingat sekali gitu. Wah, sejuk nih. Tapi saya nggak nyangka bahwa saya akan diajak ke Rotu Jana dijadikan MC. Biasa saya jadi MC-nya metal gitu ya, grup-grup Jerman, grup-grup Inggris itu tahun 2008 kan saya lagi seru-serunya jadi MC itu. Anak-anak metal itu udah kenal banget sama saya. Tapi anak metal itu luar biasa. Kenapa? Jadi saya bilang gini, mereka rukun ya, walaupun kelihatannya kayak sangar ya, kalau mosing segala macam. Pakai anting-anting tato, tapi sopan-sopan. Jadi waktu mau konser Halloween waktu itu sama Dragon Force, itu pas menjelang maghrib kita kira 5:30 saya bilang, tahu nggak kalian metal itu apa T-nya? T-nya gue kasih tahu ya, T-nya itu takwa. Nah orang yang takwa apa? Sholat. Nah sebentar lagi 10 menit lagi kalian akan maghrib kan, bubar. Maghrib dulu kita nggak main band lagi dulu. Habis itu kita mulai lagi. Mereka ikut 5.000 penonton ya. Jadi orang metal, anak-anak metal itu, jadi kalau mau mengajak hijrah anak metal itu kayaknya top banget. Anak metal itu luar biasa ya. Jadi mereka tuh sangat kompak dan sangat sopan. Menurut saya tuh orang-orangnya sopan walaupun musiknya gitu ya. Tapi itu luar ekspresi biasa. ininya aja kan Om. Sebenarnya ekspresi apa ya? Ekspresi, salah satu bentuk ekspresi dari dirinya dia sendiri aja yang gitu. Cuma tapi dalam hatinya itu. Tapi beda banget loh. Waktu kita jadi MC itu kan saya selalu membulut istilahnya. Saya kan profesi juga konsultan. Jadi kalau mau show itu mau presentasi itu persiapannya harus ada pakai cue card segala macam kan. Nah itu pada waktu kita mau naik panggung jadi MC itu bagaimana kita menggerakkan massa kan gitu. Nah begitu saya waktu itu dipercaya sama Om Yayat ini jadi MC-nya pertama kali di Bicycle waktu itu di Dharma Wangsa, saya bingung nih, aduh gimana? Yang jelas nggak mungkin dong saya mau mengerahkan massa, ayo kita ini, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi waduh itu groginya bukan main, keringat saya keluar semua gitu. Karena saya bener-bener,
Padahal orangnya sedikit, Iya. benar. Orangnya sedikit. Tapi bukan ribuan. Kalau Meta kan 5.000 Iya, gitu. iya. Tapi karena saya merasa bahwa itu sesuatu yang benar gitu ya. Wah, saya semangat. Begitu diminta untuk jadi MC-nya Rotu Jannah, Ustadz Subhan lagi, aduh idola saya waktu saya istilahnya waktu ikut di Al-Azhar, kayaknya nggak mungkin saya disandingkan sama beliau kan gitu loh. Jauh banget, saya juga di belakang di Al-Azharnya gitu kan. Sekarang di sebelah saya gitu kan. Wah, itu ngeri banget. Dan setelah itu tuh saya sampai nggak berani lihat fotonya saya Om. Iya kan di foto rame-rame ada Om Yayat. Setelah setahun baru saya lihat, dulu saya berani juga ya. Karena dari biasanya Meta Iya, tahu-tahu iya. kajian sunnah. Iya, iya, Ya iya. Allah, Iya, ini iya. saya kan dicemplungin tapi ya ini kadarullah ini saya alhamdulillah saya dikasih Alhamdulillah, itu. Om, ya. Artinya saya dipaksain udah jangan lagi melihat ke belakang, lu di sini aja dulu. Terima kasih Rotu Jannah. Wih. Kalau nggak gitu saya Tuh bisa ada kenal-kenal. ribuan orang-orang Rotu Jannah di belakang. Iya nih, ada. Makasih ya Rotu Jannah, luar biasa kalian. Kayak konser. Pakai keris. Konser Halloween pakai keris ya dulu. Konser metal pakai keris. Oh, iya. Soalnya kan ada liriknya, Bener, put bener. up your sword gitu kan. Oh, Ya bener. kalau kalian nggak nyanyi bukan anak metal, nyanyi semua. Sekarang itu dulu di kajian mana bisa. Innalhamdulillah gitu kan. Aduh nggak mungkin dong gitu. Oke. Baiklah. Terima kasih banyak nih Om ngobrol-ngobrolnya ya. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau kita minta nasihat dari Ustadz kita gitu ya. Mungkin Ustadz juga akan mengomentari perjalanannya apa ya, bukan hanya Om atau aku atau teman-teman juga gitu kan, siapa tahu bisa menjadi inspirasi ya. Yang tadinya dulu sempat Om tadi sempat sharing kerja di perbankan, terus dekat dengan pemusikan, terus ada gencatan-gencatan dari teman-teman atau apa segala macam. Yuk kita dengerin ya nasihatnya Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullah. Speak good. Road to Jannah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ma ba'd. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kata Allah, itu Al-Qur'an, Alkitab. La raiba fihi, enggak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Ini bahasa Allah loh, bahasa Tuhan, bahasa langitan. Menginformasikan kepada kita bahwa kita ini hidup butuh petunjuk. Dan seorang muslim itu tertunjuki dengan Quran. Walaupun di masyarakat banyak orang menganggap petunjuk dari semua hal. Iyalah, ada ayat yang tersirat, ada ayat yang tersurat, betul ya. Yang tersirat fenomena alam, apapun yang kau temukan di alam mendatangkan hidayah, itu yang dikatakan ayat yang tersirat. Kalau tersurat Quran. Tapi biar bagaimana, Quran ini lebih utama karena rekomendasi Tuhan langsung. Kalau alam kita suruh berpikir, ketika Allah mengatakan afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir, kita disuruh mikir. Coba deh, di alam lo lihat tuh onta diciptakan, bagaimana bisa survive tuh onta di tengah gurun tanpa air. Dia bawa air di punuknya, dahsyat tidak? Inisiatif siapa? Ya Allah yang mencipta lah. Suruh mikir, kalau di gurun tanpa air pun hewan bisa hidup, apalagi kita manusia. Harusnya kita berpikir, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Lihat itu langit ditinggikan tanpa tiang, bintang ke bintang, bak lampu tanpa kabel. Coba lihat. Mau sombong kita baru bangun perumahan 1-2 udah kayak orang paling hebat di sedunia. Allah menantang manusia, suruh lihat. Kerdil kita di hadapan penciptaan Allah. Padahal kita bukan di hadapan Allah langsung. Allah menciptakan sesuatu, pada sesuatu tersebut membuat kita kerdil. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung dikokohkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Suruh jadi ulil albab. Itu Quran menunjuki kita seperti itu. Ya, tapi ada segelintir orang mengatakan, cuma kalau gua dapat hidayah dari musik kayaknya senandung syair yang dahsyat itu bisa menggetarkan jiwa.
Allahu Akbar. Ya, dikemas kata seindah apapun, kalamullah lebih indah karena rekomendasi Tuhan. Bukan kita nggak boleh mendapatkan kebaikan, bukan. Tapi demi Allah, kebaikan yang sebenar-benarnya kebaikan yang Allah rekomendasi berbentuk firman-Nya, kalamnya, kitabuh, yakni Al-Quranul Karim. Harusnya tertunjuki. Bahkan orang saja berbicara atau berkata-kata atau bersenandung yang di dalam tidak ada zikir kepada Allah, Allah akan buat keras hatinya bak batu. La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah, inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Jangan kalian banyak ngomong, banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah. Ya, tapi kan ini berzikir, Ustaz. Ada musik Islami loh, Ustaz. Menurut siapa? Kalau ada musik Islami, law kana khairan la sabaquna ilai. Kalau seandainya baik, para sahabat melakukan. Bahkan ketika menjelaskan ayat tentang wa minan nasi mayastarillah wal hadis, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, mereka mengatakan bahwa yakni senandung yang dinamakan sebagai ma'azib, musik tersebut bisa menimbulkan fitnah dalam kehidupan. Tidak ada kebaikan datang dengan cara-cara menentang syariat. Justru dalam agama ini diperintahkan untuk melakukan kebaikan seperti yang disyariatkan. Makanya jangan pernah bandingkan kalamullah dengan senandung-senandung yang lain. Atau kita paksakan ada yang menyamai kalamullah dengan senandung yang lain. Mulailah kita memahami bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan kemuliaan orang dalam beragama. Quran yang dibacakan bisa menghidupkan hati. Ya, Quran yang dibacakan bisa menunjuki manusia dengan petunjuk yang paling baik. Quran yang dibacakan bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Orang yang merasakan kemuliaan Quran akan meninggalkan segalanya hanya untuk mengikuti Al-Quran, karena dia tahu itu Quran tak ada keraguan di dalamnya. Makanya buat teman-teman yang hijrah, yang dulu pernah merasa ada keindahan melebihi keindahan Quran, mulailah meyakini bahwa tak ada keindahan melebihi keindahan senandung Quran itu sendiri. Karena di dalamnya ada kalamullah, petunjuk dari Allah langsung dalam bentuk ucapan Allah kepada manusia, untuk mereka yakin bahwa kemuliaan itu di sisi Allah, bukan menurut pendapat manusia. Quran menunjuki kita, bukan cuma sekedar syair yang dibuat oleh manusia. Masya Allah, hati-hati bro, keras hati kita dengan mengikuti senandung yang manusia buat, bukan yang Allah katakan dalam Al-Quran. Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speak good. Road to Jannah. Itu dia tadi nasihat dari Ustadz Subhan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Om ya, buat teman-teman, terutama buat saya sendiri gitu. Sangat bermanfaat. Insya Allah menjadi sebuah ya pegangan lah untuk menjadi inspirasi dan juga evaluasi buat yang kemarin-kemarin yang salah atau bagaimana gitu, kita menjadi kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Om Gatot. Ya, Sekali sama-sama. lagi mudah-mudahan dari 9 bisa menjadi 10, 15, 20, 100, 300. Amin, amin. Lebih banyak Ya kan Allah. teman-temannya Amin, ya. amin, amin. Ya. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir kali atau singkat saja Om? Sebagai teman-teman dari Road to Jannah, siapa tahu kalau misalnya mau bergabung atau mau ikutan Om gitu atau Oh, iya. Intinya ini aja, saya karena merasa bahwa saya nggak punya ilmu agama, jadi saya membiasakan ini istilah saya itu mancing. Mancing itu memberi sesuatu yang bermanfaat, tapi nggak perlu kita yang mengeluarkan ininya. Boleh diambil nggak itu buku ini? Jadi saya selalu bawa buku ini. Jadi untuk teman-teman kalau zikir pagi petang. Oke. Jadi murah sekali. Jadi harga ecerannya tuh kalau nggak salah 1.300 gitu. Cuman kalau kita beli banyak ini kan jadi 1.200 gitu ya, murah. Tapi ini isinya luar biasa. Zikir pagi petang. Jadi maksud saya mancing itu adalah belum tentu yang kita kasih ini nanti akan membaca. Tapi kalau membaca, pahalanya mengalir ke kita. Gitu. Jadi kalau ini kita biasakan, insya Allah ada manfaatnya. Itu aja. Mantap, insya Allah. Insya Allah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.